mengikuti renungan. Ya, bacaannya di sana. Bapak Father. Pak Sony, lalu nanti dalam dan seterusnya. Baik, mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini Engkau mengumpulkan kami sebagai satu keluarga di tempat ini untuk membicarakan segala sesuatu yang baik demi kemajuan iman umatmu, perkembangan gerejamu, dan juga iman kami semua. Berkatilah kami, tuntunlah kami, terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pembicaraan kami pada malam hari ini dapat membuahkan buah-buah hasil-hasil yang baik untuk perkembangan iman kami semua. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata terus terang. Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepada. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Romo, diakon, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penekanan penting dari Injil hari ini adalah Yesus sedang mempersiapkan para muridnya untuk menumbuhkan semangat kebenarannya. Bahwa akan tiba saatnya Yesus akan pergi dari dunia dan meninggalkan para muridnya. Tadi Yesus bertanya, "Apakah kamu benar-benar percaya?" Nah, pertanyaan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Yesus tahu masih ada kekhawatiran, ketakutan dalam hati para muridnya. Ya, kendati mereka sudah memahami sepenuhnya apa yang sudah dibicarakan oleh Yesus. Yesus sudah tahu bahwa akan tiba. Dan saya tidak dapat membayangkan kalau misalnya ada teroris datang ke sini lalu menodongkan pistol ke kepala. Itu hanya semacam sosialisasi dari Komisi Hak. Ya. Jadi saya sudah membuat konferensi sehingga kita sudah menerima share dari materi Romo Subaci. Baik, acara kita pada malam hari ini tentu saja berkaitan dengan rencana-rencana kerja kita yang memang belum disusun, ya, rencana kerja. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan untuk bulan Februari tanggal berapa ya? 19 itu wawasan
Itu sebagai informasi. Lalu sekarang supaya ini lebih enak, kita lihat petikan saja. Mungkin ya baik, saya rasa sebenarnya pada tanggal minggu yang kemarin, tanggal 45 itu ada pertemuan dari Komisi Keluarga di Keuskupan mengenai khusus perkawinan, persiapan perkawinan. Nah, di situ selama ini artinya itu tiap-tiap paroki sudah mengadakan ada khusus perkawinan itu. Cuma untuk khusus perkawinan ini dilakukan secara pendampingan, ada pendampingannya. Itu yang kemarin kami diskusikan dengan Pak Hugo dan Pak Yohanes. Nah, ini kami masih belum bisa ada sepakatan nanti bagaimana. Karena diharapkan ada suatu pendampingan. Waktu itu Romo Heri sama Romo Catur yang menyampaikan masalahnya. Saya rasa untuk materinya para Romo sudah di-share. Nah, untuk ini kami mungkin bisa ada masukan untuk kami dari Pak Bupati, dari Pak Yon, ada Mas Tambahan, atau Pak Buku, Pak Teguh. Ya. Terima kasih. Selamat malam rekan dalam. Menambahkan dari informasi dari Pak Topik, intinya himbauan dari Sri Paus bahwa keluarga-keluarga Katolik perlu pendampingan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, bahkan dari persiapan. Persiapan itu kita disiapkan satu katekumenat menuju perjalanan menuju keluarga hidup perkawinan. Jadi penyiapan keluarga itu di bobotnya disamakan dengan kita memasuki pembaptisan. Kalau pembaptisan itu 1 tahun, kalau perkawinan itu harusnya lebih lagi. Nah, maka paling tidak itu 1 tahun penyiapan keluarga-keluarga itu ada pembekalan dari awal, sehingga keluarga-keluarga Katolik ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan harapan sebagai gereja kecil. Jadi, nah selama ini dari Romo Aris, dari Sekretaris Eksekutif AWI mengharapkan di Dekenat itu ada ya KPP, panitia KPP, panitia penyiapan khusus persiapan perkawinan ini. Karena selama ini mungkin belum ada juga. Dan kalau di paroki-paroki itu sudah disiapkan memang secara insidental. Kalau secara massal mungkin tidak bisa. Hanya petugasnya kemarin dari hasil diskusi itu direkomendasikan bisa. Saya mau menambahkan untuk masalah menuju hidup perkawinan memang sangat-sangat perlu dipersiapkan dengan matang. Di sini memang perlu adanya tim KPP yang benar-benar solid, tidak asal comot. Sementara ini mungkin yang tim KPP-nya lengkap di paroki, mungkin setahu kami dari hasil diskusi kami sedekenat itu di paroki Lodalem sudah terbentuk tim KPP yang memang beberapa orang yang memang di situ diambil orang-orang yang memang punya potensi untuk mendampingi dan bahkan mempersiapkan keluarga-keluarga untuk menuju persiapan perkawinan yang benar-benar dipersiapkan dengan baik. Toh di sana sini juga masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena kurangnya pendampingan yang berkelanjutan. Di sini saya melihat KPP hanya sebatas kursus persiapannya saja, tapi tindak lanjutnya
sepengetahuan kami hanya sebatas persiapannya saja. Tetapi setelah memasuki tahap berkeluarga, mereka sementara ini sangat kurang sekali pendampingan, utama mungkin dari lingkungan, dari stasi maupun di tingkat paroki. Maka kami mengusulkan dari hasil diskusi kami, di tiap-tiap paroki itu ada tim KPP dan nanti ada pembinaan dan pendampingan secara khusus dari Komisi Keluarga Keuskupan. Nanti di tiap-tiap stasi mungkin dibentuk sebuah tim KPP, kemudian mendatangkan narasumber dari Komisi Keluarga di Keuskupan. Sewaktu-waktu mereka siap untuk memberikan materi-materi yang perlu dipersiapkan. Kemudian di tiap-tiap paroki maupun tingkat dikenat, itu harapan kami di tingkat dikenat pun juga ada tim khusus yang tingkat dikenat, sehingga ketika anak-anak kita mempersiapkan dalam persiapan perkawinan mungkin tidak bisa di parokinya karena pekerjaan, mungkin bisa melaksanakan di tingkat dikenat, atau yang tidak memungkinkan juga bisa di tingkat keuskupan. Maka harapannya kami mengusulkan di tingkat dikenat pun harus diadakan yang namanya KPP, tim KPP, untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depannya dan pendampingan selanjutnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Dari Kementerian untuk tahun 2024 juga sudah masuk. Begitu saja Romo dan Bapak Ibu yang bisa saya laporkan. Mungkin ada masukan, karena biasanya kalau pegang cash dalam jumlah banyak, nah itu ada resiko untuk menggoda sekali. Jadi mohon kalau ada masukan disimpan di mana, karena biasanya kalau di CU tidak melayani aja. Cuma kalau aturan di sektorial itu bisa menabung, cuma nanti beda administrasi. Ada kalau untuk anggota itu terkena 1.000, tapi kalau bukan anggota itu 3.500, tapi masih diperkenankan. Tapi kalau untuk lembaga tetap masih bisa. Itu sih. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita itu ada di Malang, ada di tempat lain, ada di Jakarta, maka bisa itu KPP di mana dia tinggal, domisili. Nah, saya bercerita setelah di Bios KKN yang baru itu menginginkan di Keuskupan Malang ada juga yang lebih untuk kegiatan sekami itu. Sekami itu kan tingkat biak juga bir dan biak sampai bir. Nah itu kegiatannya kemarin kami pertemuan itu, terus kemudian ada materi-materi dari Surabaya, juga dari Jakarta, yang memberikan materi bagi kami untuk pembekalan bagaimana memberikan materi untuk para kami semuanya. Disampaikan Romo Santo tadi, yaitu Haul Komodes tanggal 8, kemudian penutupan bulan Pusari itu di akhir bulan Oktober nanti, yang kebetulan untuk tahun ini dua-duanya bertempat di dalam. Hal yang untuk sangat dekat, masih jauh, tapi karena pertemuan kita per 3 bulan akan menjadi dekat, yaitu di bulan Agustus. Yang perlu kami tekankan di sini komitmen untuk hadir. Jadi kami mohon nanti di saat kegiatan dikenat, tadi benar-benar tiap-tiap paroki untuk menggerakkan umat untuk bisa menghadiri. Bagaimanapun ini juga bagian dari sejarah paroki kita, dan harapannya supaya nanti nampak tunjuknya, supaya nanti benar-benar diterapkan. Jadi untuk teknisnya, untuk pelayanan liturgi mungkin akan disiapkan oleh para di dalam, termasuk nanti di haul ini, termasuk juga nanti untuk
umur rantai yang lain akan disiapkan oleh para guru dalam dan di kepala di Pancen dan Projo kami mohon ikut dari kehadiran. Maka kan Romo atau Ibu Gerakan ini dibuat dari KPI melalui Komisi Hak Korban Malang, yaitu tentang pendidikan politik. Tadi Romo mengatakan ini untuk berita saja yang dibahas, tapi khususnya untuk kesaksian ini juga mungkin sangat perlu, walaupun tahun politik sudah lalu, tapi kita harus memahami atau merencanakan yang lebih ke depannya lagi, artinya untuk tahun-tahun berikutnya, terutama 5 tahun yang ke depan. Itu tentang pendidikan politik. Nah, ini temanya itu namanya katekese politik dalam pengamalan kerasulan. Nah, ini jadi kalau katekese gereja jalan lain, tapi ini tentang kepolitikan. Jadi ini adalah sebagai membantu mengamalkan iman dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan. Ini langsung saja yang saya akan ambil poin-poinnya saja. Yang pertama nanti temanya adalah sikap gereja terhadap politik. Tujuannya adalah menyadari bahwa sebagai warga negara dan anggota gereja mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, partisipasi umat dalam berpolitik. Bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam bidang politik, sehingga secara sadar dan aktif ikut membangun kesejahteraan bersama. Yang ketiga, politik dengan hati nurani. Tujuannya adalah bersama umat Allah menyadari bahwa berpolitik merupakan salah satu bidang pelayanan akan panggilan dan tanggung jawab bersama demi terwujudnya kasih Allah. Jadi agar umat memahami bahwa penyelesaian dalam berpolitik adalah dosa. Yang kelima, berpolitik sebagai panggilan dan perutusan. Tujuannya adalah menyadarkan bahwa berpolitik itu adalah panggilan dan perutusannya sebagai pengikut Kristus. Jadi kepemimpinan kita menyadari bahwa Yesus adalah tokoh utama atau model yang kepemimpinan kita yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bulan Oktober kegiatan bersama segenap itu APS dan penutupan yang kebetulan kami jadi tuan rumah di dalam. Jadi itu nanti kami akan berkoordinasi dengan yang untuk kegiatan yang lain, mungkin nanti akan kita bahas bersama di dalam pertemuan.